Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam Al-Hikam bahwasanya itu beliau bilang termasuk su'il adab orang yang komplain kepada orang lain atas sebuah perkara yang terjadi kharij anil ikhtiyar, di luar dari ikhtiarnya orang tersebut, terjadi di luar ikhtiarnya orang tersebut, terus marah-marah, loh ini di luar ikhtiarnya saya. Kita nazi'ul agdar. Orang yang macam begitu adalah menentang takdir, komplain terhadap takdirnya Allah. Siapa? Orang yang komplain kepada manusia lain ala amrin kharij minal ikhtiyar, atas sesuatu yang di luar ikhtiarnya dia, di luar kesengajaannya dia. Kalau kamu komplain berarti ente nazi'ul agdar, kamu menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah sayyidina Rasulillah ahabbil khalqi ilallah wa afdalil khalqi ladaillah Abdullah wa rasulih sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita bersama-sama di dalam majlis yang mulia ini, di kediaman akhina Al-Habib Hafidh Al-Qadri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada beliau, kepada ayahanda beliau, segenap keluarga besar beliau, dan ahli majlis semuanya dapat berkah dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat keluarga Nabi Muhammad, dengan berkat para istrinya Nabi Muhammad, dengan berkat Sayyidatina Khadijatul Kubra yang kita adakan, yang kita hadiri hadrah Ihda Asyariyah mengenang beliau pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Dan dengan berkat sirnya Sayyidah Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita ridhanya, anugerahnya, ampunannya, maafnya, dan juga keselamatan dari Allah Ta'ala untuk kita semua sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Hadis Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu menikah dengan Nabi Muhammad, usia Sayyidah Khadijah 40 tahun, dan beliau janda, sudah pernah menikah, sudah ada anak. Kemudian menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertarik kepada Nabi Muhammad melihat amanatnya, melihat kejujurannya, melihat ketagwaannya, melihat ketulusannya, sehingga ketika melihat itu semuanya, Siti Khadijah yang berinisiatif memberikan tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi. Dan beliau, Siti Khadijah, banyak yang minta beliau, tetapi beliau enggak ada kecondongan kepada siapapun juga. Namun ketika melihat Rasul, melihat akhlaknya, melihat budi pekertinya, kejujurannya, amanatnya, sifat-sifat luhurnya yang dibuktikan sendiri, maka beliau pun yang berinisiatif melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah, usianya Rasulullah 25 tahun. Dulu Siti Aisyah radhiyallahu anha ardhaha berbangga terhadap istri-istri Rasulullah yang lain, bahkan sampai bilang ke Sayyidah Fatimah bahwasanya aku ini adalah satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Nabi Muhammad. Aku adalah satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Nabi Muhammad, istrinya semuanya janda kecuali yang perawan Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi satu-satunya istri Nabi yang perawan. Maka datang Siti Fatimah kepada ayahnya, bilang Aisyah bilang begitu. Maka Nabi bilang, kalau yang mendapat keperjakaan saya siapa? Kata Rasulullah, yang dapat keperjakaan saya siapa? Dia bilang, ibunya saya, yakni Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Keperjakaannya Nabi lebih afdal daripada itu semuanya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian cinta kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Siti Khadijah diberikan akal yang sempurna, kasih sayang dan rahmat yang sempurna, mendidik anak-anaknya dengan baik, menjaga
merawat suaminya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Punya anak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 6 orang. Yang laki Qasim wa Abdullah. Abdullah dipanggilnya Thayyib Tahir. Kadang dipanggil Thayyib, kadang dipanggil Tahir. Namanya Abdullah sesuai nama ayahandanya Nabi Muhammad. Qasim wa Abdullah. Keduanya meninggal waktu kecil dan dikubur di Ma'la dekat Siti Khadijah. Ini meninggalnya waktu kecil di masa hidup Rasulullah, di masa hidup Siti Khadijah. Kemudian juga yang perempuan adalah Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan juga yang keempat yang paling dicintai oleh Rasulullah, anak gadisnya adalah Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Khadijah dapat anak dari Nabi Muhammad semuanya itu 6 orang. 4 perempuan, 2 laki-laki. Terus Rasulullah ketika menikah dengan Maria Al-Qibtiyah itu Nabi Muhammad dapat anak laki-laki 1 orang. Siapa? Itu namanya Ibrahim. Dinamakan sesuai nama kakeknya Rasulullah, Nabi Ibrahim. Dan Sayyidina Ibrahim ibn Nabi meninggal dunia waktu masih bayi. Meninggal di pangkuannya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad totalnya punya anak 7. Anaknya Rasulullah 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Semua anak-anaknya Nabi meninggal di masa hidupnya Rasulullah. Kecuali Siti Fatimah. Siti Fatimah meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Meninggalnya Siti Fatimah itu di bulan Ramadan. Itu yang lain semuanya meninggal di masa hidupnya Nabi Muhammad, termasuk Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Mereka ini yang perempuan semuanya beranjak dewasa dan juga menikah. Bahkan Siti Fatimah punya anak. Semuanya menikah yang perempuan, tetapi semuanya wafat meninggal dunia di masa hidupnya Rasulullah kecuali Siti Fatimah. Yang laki nggak ada yang menikah. Semuanya masih kecil. Sama Sayyidina Ibrahim meninggalnya masih bayi, meninggal dunia. Waktu meninggal dunia pas kebetulan terjadi gerhana matahari. Terus orang-orang bilang, oh gerhana terjadi gara-gara wafatnya Ibrahim ibn Nabi Muhammad. Nabi bilang, lah, sesungguhnya gerhana itu adalah tanda di antara tanda kebesaran Allah, keajaiban alam semesta. Tidak menjadi gerhana matahari atau bulan karena matinya seseorang, tetapi itu ayah min ayatillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, orang sampai beberapa puluh tahun terakhir masih percaya sama takhayul begitu, tapi Nabi Muhammad membawa pencerahan akal dan cara berfikir yang maju 1500 tahun yang lalu sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, beliau seorang istri yang pandai, memiliki manajemen ekonomi yang bagus, kemudian juga manajemen rumah tangga yang bagus, pandai mengurus suami, pandai mengurus anak-anak, pandai mengurus perusahaan. Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, sehingga beliau adalah salah seorang yang paling kaya di Mekah, saudagar yang kaya raya. Kemudian juga kalau ada orang bilang Islam mengekang wanita dari bekerja, Islam tidak mencegah wanita dari bekerja. Siti Khadijah businesswoman, wanita yang sukses, yang menjalankan sebuah perusahaan, dan pernikahannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak membuat perusahaannya jadi berhenti, tetap bisnisnya berjalan. Radhiyallahu anha wa ardhaha, enggak dilarang itu semua. Islam melarang buka-bukaan aurat. Buka-bukaan aurat enggak ada hubungannya sama bekerja. Adalah adzan. Haban berada Musa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, tidak melarang itu semuanya. Propaganda dari musuh-musuh Islam bilang ini agama yang mengekang kaum wanita, begitu, enggak suka wanita bekerja, maju dalam sisi duniawi. Ini adalah fitnah, kebohongan. Justru Siti Khadijah, istrinya Nabi Muhammad, seorang pekerja keras. Begitupun juga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang Banat Syu'aib, kedua putri dari Nabi Syu'aib, yang bekerja menjalankan usaha peternakan. Disebutkan di dalam Al-Quran, Islam melarang buka-bukaan aurat, melarang pergaulan bebas. Itu yang dilarang di dalam agama Islam. Melarang menanggalkan rasa malu dari kaum wanita. Islam mencela itu semuanya, mengingatkan seseorang, mencela baik itu laki-laki ataupun perempuan atau siapapun, ya semuanya dilarang itu semuanya. Bukan dilarang bisnisnya, tapi orang barat lah, kamu kalau mau bekerja ya buka-bukaan aurat, bekerja ya pakai rok pendek, bekerja biarkan rambut terurai, bekerja biarin salaman laki perempuan, bekerja biarin pulang malam jam 12 malam dengannya bukan mahram. Nggak ada kaitannya dengan pekerjaan. Tapi memang semangat mereka adalah untuk melihat wanita buka-bukaan aurat. Bahkan semangat mereka pengen muslimat, mukminat buka-bukaan aurat. Ini dari zaman dulu. Dan dikaitkan alasan pekerjaan, alasan emansipasi, semuanya adalah tipu daya mereka. Adapun di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa fawajada min dunihim imra'ataini tadhudan, qal ma khatbukuma, qala la nasqi hatta yusdira ri'a. Bilang kami ini bekerja di sini, wa abuna syekhun kabir, ayah kami sudah sepuh sehingga dia nggak punya anak laki. Kami yang menjalankan perusahaan peternakan, kami yang menggembala kambing-kambing ini, sebab ayah kami udah sepuh, dia di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kami yang menjalankan usaha ini. Menjalankan usaha jadi nggak perlu minta-minta ke orang, mandiri dalam ekonomi. Mandiri dalam ekonomi. Siapa? Sayyidina Syu'aib yang sudah sepuh, putrinya beliau, padahal kaum wanita, tapi ingin mandiri dalam ekonomi. Subhanallah, semangat yang luar biasa. Kemudian juga lihat, walaupun mereka bekerja, cuma nggak mau campur sama dengan laki-laki yang bukan mahram, menjaga batasan. Bilang kita tidak desek-desekan dengan orang laki tatkala memberikan minum kepada hewan kambing ternak kita. Biarin mereka duluan, mereka selesai, baru kita ke sana. Jadi kambing kita juga nggak tercampur dan kita nggak harus desek-desekan dengan yang bukan mahram, nggak jadi fitnah. Cerdas, intelektual, kemajuan dalam berpikir. Adapun yang campur, yang yang nggak peduli dengan itu semuanya, ada primitif dalam berpikir, jauh dari kemodernan, lebih mirip dengan sifat hewan, waliyadzubillah min dzalik, yang menganggap nggak ada batasan dengan lawan jenis. Tapi justru Islam ngajarin batasan dengan lawan jenis. Hingga ketika udah selesai ditolong oleh Nabi Musa, kemudian mereka pulang cerita kepada ayah mereka, terus ayah mereka mengutus salah seorang dari kedua putrinya itu, samperin lagi orang itu yang nolong kamu, undang dia, suruh datang ke rumah, jamu dia makan. Maka datang, ja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Datang salah seorang mereka, datang putrinya Syu'aib menghampiri Nabi Musa. Allah Ta'ala memperhatikan jalannya, berjalan dengan rasa malu. Disebut dia berjalan dengan rasa malu, dan cara berjalan ini nggak luput dari pandangan Allah. Lihat tuh, lihat cara jalannya, berjalan dengan rasa malu. Lihat mereka bekerja, tetapi mereka juga punya prinsip, la nasqi hatta yusdira ri'a. Kita nggak mau menggembalakan, memberi minum kepada hewan kita hingga orang laki-laki udah minggir, baru kita melakukan itu semuanya. Ada bisnis yang tertata, memanage dengan baik, itu yang bikin berkah.
Nah begitu juga Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, seorang pebisnis. Islam enggak melarang itu semuanya. Kemudian juga Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah seorang wanita yang telaten menjaga, merawat anak-anak dan juga suaminya. Sehingga waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira, Siti Khadijah setiap beberapa waktu sekali, setiap seminggu sekali atau berapa hari sekali itu udah janjian dengan Nabi Muhammad. Sudah janjian untuk membawakan bekal hingga Nabi Muhammad nggak perlu pulang ke rumah terlalu jauh. Juga Siti Khadijah nggak harus naik sampai ke atas ke Gua Hira. Jadi ketemuan di tengah jalan, di lereng bukit, ketemuan di situ. Belum ada handphone, belum ada HT. Bagaimana mau janjian? Sudah diatur waktunya, masya Allah, termanage dengan baik. Ketemuan di waktu yang ditentukan, berbekal tazawwad, kita ahab begitu untuk beberapa hari untuk Rasulullah melanjutkan khalwat beliau, ibadat beliau di Gua Hira hingga datang wahyu kepada Nabi Muhammad. Saat datang wahyu, malaikat Jibril membawakan 5 ayat. Suruh baca Iqra. Nabi bilang pertama, "Ma Nabi Gari." Terus dipeluk oleh malaikat Jibril sampai dengan kuat hingga Rasulullah merasakan dahsyatnya pelukan tersebut. Kemudian malaikat Jibril bilang lagi, "Iqra." Nabi bilang, "Ma Nabi Gari." Kemudian dipeluk lagi dengan pelukan yang dahsyat lagi. Terus sampai 3 kali, dhammahu thalath, dipeluk sampai 3 kali. Sampai Nabi bilang, "Ma Nabi Gari." Baru setelah itu diperlihatkan, disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa fi hadha sir, mengandung sir. Itu syuyukhna bilang kalimat ma Nabi Gari yakni nafi, aba an yaqra ma Nabi Gari ma baqra. Wa tsani mengungkapkan la aqdiran aqra, lastu bigari, ma aqdiran aqra. Wa tsalits, ketika Rasulullah bilang ma ana bigari, hatul ladzi aqra, mana yang mesti saya baca. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza min ad-dhammat ats-tsalats. Wa kemudian setelah Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril, menerima wahyu, turun ke bawah, turun ke rumahnya, pulang dalam keadaan menggigil, khawatir, takut, menempuh perjalanan buru-buru sampai ke rumah dalam keadaan demam karena perkara besar yang dihadapi oleh Rasulullah di momen itu. Setelah dipeluk malaikat Jibril, siapa yang meluk Rasulullah? Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, manusia pertama yang memeluk Nabi Muhammad setelah dipeluk malaikat Jibril radhiyallahu anha wa ardhaha. Siti Khadijah menenangkan, beliau yang nyelemutin Nabi Muhammad, membersihkan Nabi Muhammad, ngurusin Nabi Muhammad sampai kekhawatirannya Rasulullah berkurang, risaunya hilang, rasa takutnya hilang, begitu. Kemudian ditenangkan oleh Siti Khadijah, dan Siti Khadijah memberikan solusi. Bilang, saya punya sepupu Waraqah bin Naufal, dia juga ngerti tentang hal beginian. Waraqah bin Naufal seorang sepupunya Siti Khadijah yang hafal kitab Injil. Dia ikut agama Nasrani yang asli, agama Nasrani yang asli, yang belum dipalsukan. Dan dia adalah penterjemah Injil pertama, salah satu penterjemah Injil pertama dalam bahasa Arab, menerjemahkan Injil dari Ibrani ke dalam bahasa Arab. Dan juga bukan buta huruf, dia adalah orang yang memiliki literasi yang tinggi, membaca, menulis, menerjemahkan. Dan dia udah sepuh, udah tua, dan masih orang yang sangat bijaksana. Siti Khadijah bilang, ayo kita ke sana. Datang, lihat, menenangkan, menyembuhkan, ngobatin Rasulullah, memberikan solusi kepada Nabi Muhammad. Ini istri yang solehah, istri yang baik. Bukan lakinya lagi pusing dibikin tambah pusing, lakinya lagi repot dibikin tambah repot, suaminya lagi sumpek dibikin tambah sumpek, suaminya lagi sakit dibikin tambah sakit, lagi banyak masalah ditambahin masalah. Itu bukan wanita yang baik. Tapi wanita yang baik itu sakit
ketemu dengan istrinya, ayo dicarikan pengobatan sampai sembuh. Lagi banyak masalah, diberikan solusi hingga selesai. Lagi gundah gelisah takut, ditenangkan. Ini Siti Khadijah lakukan. Wa hadzal hadis cerita tentang kaifa kan badul wahyi, bagaimana dahulu permulaan wahyu kepada Rasulullah, itu dalam Sahih Al-Bukhari, di awal Sahih Al-Bukhari. Kitab pertama, bab pertama daripada Sahih Al-Bukhari. Dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Terus Siti Khadijah juga bilang, di antara ucapan yang menenangkan Nabi Muhammad, Siti Khadijah bilang, wallahi la yukhziqallahu abada. Demi Allah, Allah enggak bakal nelantarin kamu. Allah enggak bakal ngecewain kamu. Kenapa? Disebutin perangai Rasulullah yang baik-baik. Tuh. Disebutin perangai Rasulullah yang baik-baik. Innaka latasilur rahim wa tuqrid dhaif wa taksibul ma'dum wa tu'in wa tahmilul kal wa tu'in ala nawaibil haq. Engkau orang yang punya 5 perangai indah. Apa 5 perangai tersebut? Engkau adalah orang yang apa namanya? Yang selalu menyambung silaturahmi. Orang yang selalu menjamu tamu. Orang yang perhatian dengan masyarakat ekonomi yang ekonominya lemah, fakir miskin, menolong orang yang kesusahan, membantu orang yang ditimpa musibah. Disebutin. Nah kita tuh, dia hafal, tahu kebaikan suaminya. Dan banyak orang, dia tahu kebaikan dirinya sendiri, tapi dia nggak tahu kebaikan orang lain. Ini pola pikir yang keliru. Pola pikir yang benar, dia jeli akan aibnya sendiri, jeli akan kelebihan orang lain. Pola pikir yang keliru, dia jeli akan aibnya orang lain, begitu, dan melek akan kelebihan dirinya sendiri. Kalau mau lihat kelebihan orang, kekurangan diri. Mau melihat kekurangan diri sendiri, kelebihan orang lain. Jangan ngelihat kelebihan diri sendiri. Kalau ngelihat kelebihan diri sendiri, dia jadi takabur, jadi sombong. Dan begitulah seharusnya. Ya qul Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim, man nadhara ila nafsihi bi ainir ridha, nadharallahu ilaihi bi ainis sakhat. Wa man nadhara ila nafsihi bi ainis sakhat, nadharallahu ilaihi bi ainir ridha. Yang menatap dirinya dengan pandangan murka, Allah menatap hamba tersebut dengan pandangan ridha. Yang memandang nafsunya dengan pandangan ridha, Allah pandang hamba tersebut dengan pandangan murka. Sebab orang kalau diridha kepada nafsunya, merasa aman terhadap nafsunya, dia bakal kejeblos, terjerumus. Tapi kalau dia selalu mencurigai nafsunya, itu di Burdah apa namanya? Katanya Busiri, wa khalifin nafs wa syaitan wa asihima wa inhuma mahadakan nusha fattahimi. Curigai nafsu dan syaitan. Bukan curigai orang lain, curigai nafsu kita. Dan selalu curigai syaitan. Jangan pernah merasa aman dari tipu daya nih dua benda ini, dua makhluk ini. Kalau mereka punya nasihat, kelihatannya baik, ya curigain. Cek lagi. Sebab biasanya itu pasti walaupun kelihatannya baik, pasti ada tujuan, ada akal bulus di situ untuk ngejeblosin seseorang. Waliyadzubillah min dzalik. Ada Siti Khadijah nenangin suaminya. Tahu dan hafal akan kebaikan suaminya. Radhiyallahu anha wa radhaha. Dalam hadis Nabi bilang, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qat faqad habita 'amaluha. Wanita kalau dia bilang kepada suaminya, aku enggak pernah melihat kebaikan darimu, kamu enggak ada baiknya. Kalau dia ngomong gitu ke suaminya, maka gugur semua amal ibadat dia, gugur, hangus semua amalan ibadatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jangan kufur kepada kebaikan orang lain. La yashkurillah man lam yashkurin nas. Yang enggak tahu terima kasih kepada manusia berarti dia enggak mengenal syukur kepada Allah. Bentuk syukur kepada Allah, menghargai nikmat Allah yang datang kepada kita melalui tangannya manusia. Bersyukur, terima kasih.
dan bentuk syukur kepada suami, bentuk syukur kepada bentuk syukur kepada Allah Ta'ala, bentuk terima kasih kepada orang tua, ibu bapak, itu juga bentuk syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Sehingga datang satu waktu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di masa hidupnya Siti Khadijah. Terus malaikat Jibril bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, hadhihi Khadijah akbalat." Ini Khadijah, dia bakalan datang masuk ke ruangan kita ini. Dia bakalan datang ke sini. Idza aqbalat, idza ja'at, basyirha, agriha minallahi salam wa minni, wa basyirha bi baitin fil jannah min ghasab la nasaba fiha, la sakhaba fiha wa la nasab. Ini Khadijah datang. Kalau dia datang, sampaikan salam dari Allah. Saya datang ke sini buat nyampein salam dari Allah, kirim salam. Allah kirim salam kepada Khadijah. Dan juga sekalian, karena Allah kirim salam, saya Jibril juga kirim salam sama Khadijah. Bilangin begitu. Kenapa Jibril mau ikut-ikutan kirim salam? Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan memberi salam kepada orang yang disalamin oleh Allah, kepada Siti Khadijah. Agriha minallahi salam wa minni. Wa beri kabar gembira kepada Siti Khadijah, ada bocoran dari akhirat. Allah Ta'ala udah siapin buat Siti Khadijah dengan sebuah istana yang terbuat dari mutiara di surga. Di dalamnya itu nggak ada keluh kesah, nggak ada jeritan, nggak ada keluh kesah, dan juga nggak ada kepenatan. Kata malaikat Jibril. Begitu datang Siti Khadijah, "Khadijah, ada Jibril." Dia Jibril datang nyampein salam dari Allah untuk kamu. Dan juga Jibril sendiri juga kirim salam buat kamu, dan memberikan kabar gembira kalau engkau di surga sudah punya istana yang terbuat dari permata, dari mutiara. Di dalamnya itu nggak ada rintihan, nggak ada keluh kesah, nggak ada kepenatan. Siti Khadijah mendengar itu, dia menjawab. Apa jawabannya? Jawabannya Siti Khadijah, Allahus salam wa minhus salam wa ilaihi ya'udus salam wa ala Jibril salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah adalah assalam, dan salam datangnya dari Allah, dan kepada Allah kembali salam tersebut, dan atas malaikat Jibril juga salam dari saya wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban yang Masya Allah, cerdas, terpelajar, wanita salehah. Kuliahnya di mana? Siti Khadijah. Dia belajarnya dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya ijazah apa-apa, tapi dia menjadi cerdas. Kenapa Siti Khadijah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala istana di surga dari permata, terus dibilang di istana itu enggak ada rintihan, enggak ada keluh kesah, enggak ada kepenatan. Sebab Siti Khadijah dia udah capek di dunia. Capek hidup di dunia, mesti capek. Capek ngurus rumah tangga, capek ngurus anak, capek memanajemen rumah, capek masak, capek ngurusin suami, capek mensupport Rasulullah SAW, capek. Tapi dengan capeknya itu nggak pernah mengeluh, nggak pernah komplain, nggak pernah merintih, sehingga dibalas istana di surga, nggak ada rintihan, nggak ada keluhan, nggak ada kepenatan. Sebagaimana itu semua nggak kamu rasakan dan tidak kamu lakukan di dunia. Balasannya juga begitu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan yang sama juga. Masya Allah. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dari jenis amalan tersebut. Siti Khadijah nggak ada keluhan, nggak ada rintihan, nggak ada komplain. Kadang orang komplain ya kepada keluarganya tentang sesuatu yang bukan di tangannya dia. Mati lampu, yang dimarahin istri, yang dimarahin suami. Lu mati lampu dari PLN, bukan dari saya. Bukan dari saya, dari PLN. Bensin naik, yang dimarahin suami, yang dimarahin istri. Harga barang di pasar melonjak, suami istri saling ngomel, saling menyalahkan satu sama lain. Nauzubillah min dzalik. Itu sesuatu yang di luar kontrol. Dan komplain atas sesuatu yang di luar ikhtiarnya manusia, itu adalah perbuatan yang bodoh, adalah perbuatan yang kurang ajar kepada Allah Ta'ala.
Sampai kata Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam Al-Hikam bahwasanya itu beliau bilang termasuk su'il adab, orang yang komplain kepada orang lain atas sebuah perkara yang terjadi kharij anil ikhtiyar, di luar dari ikhtiarnya orang tersebut, terjadi di luar ikhtiarnya orang tersebut, terus marah-marah, loh ini di luar ikhtiarnya saya. Kita nazi'ul agdar, orang yang macam begitu adalah menentang takdir, komplain terhadap takdirnya Allah. Siapa? Orang yang komplain kepada manusia lain ala amrin kharij minal ikhtiyar, atas sesuatu yang di luar ikhtiarnya dia, di luar kesengajaannya dia. Kalau kamu komplain berarti ente nazi'ul aqdar, kamu menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Nah, karenanya itu jadilah tuh kita tuh orang yang pengertian, yang memaklumi. Kita bisa ngertiin uzurnya orang. Kenapa kita nggak bisa ngertiin uzur pasangan kita, suami kita atau istrinya kita? Kalau kita bisa sabar kepada orang lain sampai 10, sama pasangan kita, sama istri kita, sama suami kita, 20, 30, sama orang yang terdekat dengan kita. Sampai disebutkan satu orang nanya, ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim. Saya punya pembantu, asisten rumah tangga, budak hamba sahaya, cuma suka bikin salah, kerjaannya nggak benar, harus dimaafin. Iya, maafin. Berapa kali saya harus maafin dia? Limitnya tuh sampai berapa saya bisa mentolerir kesalahan dia? Nabi bilang kullu yawm 70 marah. Tiap hari limitnya sampai 70 kesalahan. 70 kesalahan per hari. 70 kesalahan. Kalau masih di bawah 70, maafin. Tapi kalau udah sampai 70, ya boleh ditegur, boleh dimarahin. Tapi kalau di bawah 70 jangan terima. Itu budak, hamba sahaya, budak dan hamba sahaya. Apalagi karyawan orang merdeka yang kita gaji. Apalagi suami, istri yang merawat rumah, bersihin rumah, nggak digaji, kagak digaji. Makanya Nabi SAW bilang, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap pasangannya, terhadap istrinya, terhadap suaminya. Dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku, yang paling bagus, yang paling berakhlak terhadap kaum wanitanya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karenanya itu di antara min alamati sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, seseorang lebih bakti kepada ibu bapaknya orang lain daripada terhadap ibu bapaknya sendiri. Terhadap ibu bapaknya orang baik, silahkan bapak dulu, iya pak, sama ibu bapak temannya baik. Tapi sama ibu bapaknya sendiri nggak baik. Begitu juga sama suaminya orang baik, sama istrinya orang baik, sama suaminya sendiri galak, sama istrinya sendiri galak. Itu orang yang paling berhak dengan keramahan budi pekerti kita adalah pasangannya kita. Dan pasangan itu kita berpasangan suami dan istri kita bukan malaikat, bukan bidadari dari sorga, tapi manusia bumi yang punya banyak kekurangan. Manusia bumi yang punya banyak kekurangan. Menikah berpasangan dengan mereka bukan karena oh ini orang nggak punya kekurangan. Kalau kita mau mencari itu semuanya, kita juga orang yang kurang. Terus kita mau menuntut pengen punya pasangan yang sempurna. Kita orang yang kurang terus pengen pasangan yang sempurna. Ini nggak fair. Tetapi ketika masing-masing bisa menerima kekurangan satu sama lain dan mau saling memaafkan dan mau saling bergandengan tangan memperbaiki diri, bergandengan tangan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pernikahan. Itu rumah tangga. Nah, karenanya itu jadilah kita seperti Siti Khadijah. Jadilah kita seperti Siti Aisyah. Jadilah kita seperti wanita salihat mukminat.
Teladan kita bukan wanita-wanita, bukan selebgram, ya, bukan wanita-wanita apa namanya yang kita lihat di televisi atau segala macam, dengan gaya mereka, modis mereka, pakaian mereka, buka-bukaan aurat mereka. Bukan itu. Tapi teladan kita adalah orang-orang mulia, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah taala. Teladani orang yang mendapatkan salam dari Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu ta'ala ta'zamatu. Mudah-mudahan Allah taala perbaiki keadaan kita. Allah taala berikan berkah insyaallah kepada kaum laki-laki kita, kepada kaum wanita kita, dibagusin akhlak kita, ditingkatkan takwa kita, dianugerahkan istiqamah insyaallah, dan Allah taala jadikan keluarga kita keluarga yang mawaddah, keluarga yang sakinah, dijadikan kita sebagai orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, mempraktekkan ilmu tersebut di rumah kita, di lingkungan kita, dalam jarak keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Majelis ini insyaallah makin berkah, makin ma'mur, dieratkan kita dengan orang-orang yang salihin wa salihat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Aslih lana al-qulub waghfir lana adh-dhunub wastur lana al-'uyub واكشف عنا الكروب برحمتك يا علام الغيوب بجاه الحبيب المحبوب. على هذه النية وإلى حضرة النبي. الفاتحة.